Silakan dibuka kitab Riyadhus Shalihin hadis yang ke-18 di babus sobri, bab sobar, atau hadis yang ke-42 dari keseluruhan hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa an Ibni Mas'udin dan dari hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, lamma kana yaumul Hunain, ketika telah selesai perang, ya, hari Yaumul Hunain, yakni perang Hunain. Jadi setelah selesai peperangan, ya, sebagaimana biasa ketika selesai perang itu semua harta rampasan perang kalau menang, ya. Ini zaman dulu. Jadi kalau dalam peperangan itu yang menang maka akan mengambil semua harta yang kalah, hartanya yang kalah. Ontanya diambil, baju besinya diambil, pokoknya semuanya diambil. Gitu. Bahkan orang yang nggak sempat melarikan diri, maka dia akan ditawan, yang akhirnya akan dijadikan budak. Gitu. Zaman dulu ini mah. Kalau sekarang budak udah nggak ada. Nah, ini budak itu orang yang dipekerjakan tetapi tidak digaji, ya, tidak digaji, budak. Makanya orang-orang Arab yang di kampung itu menganggap orang-orang Indonesia yang kerja di sana, perempuan-perempuan TKW itu, kalau yang Arab kampung loh Pak, itu menganggap mereka budak. Makanya mereka kadang-kadang memperlakukan mereka semaunya, kagak digaji, ya. Yang sebagaimana kita dengar penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab, ya, pada TKW karena mereka menganggap budak gitu. Ada yang diperkosa dan sebagainya sehingga punya anak. Itu begitu, ya. Sekali lagi perbudakan untuk saat ini sudah tidak ada. Atharon ay bilmati ay a'ta, maksudnya memberikan. Atharon, kemudian kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan, ya, memberikan a'ta. Memberikan apa? Nasan pada para sahabat, yakni orang-orang yang ikut perang saat itu, fil kismati, dalam pembagian, yakni memberikan harta ghanimah, harta rampasan perang, Nah, kanjeng Nabi ini athar, ini mengutamakan pada orang-orang nasab ini, artinya minal mu'allafati wa minal ru'usa al-arabi, ya, yakni orang-orang yang baru masuk Islam, pembesar Islam, ya kan. Fil kismati, di dalam bagian tadi, fa'a'ta al-Aqra' bin Habis, kanjeng Nabi memberikan harta ghanimah kepada Aqra' bin Habis, mi'atan minal ibili, 100 unta. Ya, 100 unta dikasihkan kepada pembesar Arab saat itu, yang namanya Aqra' bin Habis, dikasih 100 unta. Wa'ata Uyainah bin Hisn mithla dzalik. Begitu juga kanjeng Nabi memberikan kepada Uyainah bin Hisn ini 100 unta juga, bagi orang-orang padahal mereka baru masuk Islam, ya, pembesar
kafir Quraisy yang masuk Islam, ya, itu dikasih bagian 100 onta, 100 onta. Wa atona min asyrafil arabi, dan kanjeng Nabi memberikan kepada para sahabat yang mulia, ya, yang dari bangsa Arab. Wa atarabum, dan kanjeng Nabi memberikan kepada mereka yauma idin fil qismati, pada hari itu bagian. Jadi orang-orang itu pada dikasih itu. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki berkata, wallahi, demi Allah, ini siapa nama rajul minal ansor, ya, ini yang namanya Mu'tab bin Qasir, ya. Mu'tab bin Qasir. Nah, Mu'tab bin Qasir ini ngomong, wallahi, demi Allah, inna hadhi kismatan, sesungguhnya pembagian ini ma'utila, kagak adil itu, fiha, di dalam pembagian ini. Itu. Wa ma urida fiha wajhullah. Pembagian ini udah nggak mengharapkan ridho Allah, kayak begini caranya. Gitu, Pak. Kurang ajar ini, apa istilahnya? Dia sahabat juga, ya. Ketika kanjeng Nabi membagi kepada orang-orang pembesar dikasih 100 onta, 100 onta, pembesar Arab dikasih banyak-banyak. Nah, yang biasa-biasa dikasih juga, tetapi dikasihnya itu ya artinya sesuai dengan menurut bagian yang sudah ditentukan. Nah, ini si Mu'tab ngomong, wallahi inna hadhi kismatan ma'udila fiha wa ma'udila fiha wajhullah. Ini pembagian ghanimah yang gak adil, kata dia ini. Ini pembagian ghanimah yang gak mengharapkan ridho Allah kalau kayak begini, mah. Fakultu, kemudian aku ngomong nih, siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dalam arti, wah ini, wallahi, demi Allah, la ukhbironna Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, saya sungguh aku akan kabarkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Jadi diadukan. Orang ini kan ngomongnya di luar, Pak. Ngomongnya di luar, gerundal gitu. Namanya orang munafik, ngomongnya kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kalau orang munafik itu ucapannya sama hatinya kan nggak sama. Ya, jadi orang munafik hati-hati. Musuh dalam selimut, ngeri, ya kan orang munafik itu. Yang pernah kemarin saya ceritakan berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya kan, diamnya munafik. Nah, ketika ada sahabat, ya, orang ini ngomong begitu, wah, kanjeng Nabi mah nggak adil, istilahnya begitu. Kalau kita terjemahkan bebas, masa orang baru masuk Islam dia dikasih bagian segini, wah, kanjeng Nabi mah nggak adil ini kalau begini caranya, ngomong begitu. Abdullah bin Mas'ud dengar, ya. Kalau orang-orang yang sahabat-sahabat yang kenal Rasulullah, yang imannya kepada Rasulullah itu udah benar-benar, pasti mereka akan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu pasti gitu. Pasti yang dilakukan kanjeng Nabi itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pasti mereka udah gak ada yang komplain. Tapi ini gregetan. Siapa? Abdullah bin Mas'ud ini gregetan. Wah, ini orang saya akan adukan nih. Demi Allah saya akan adukan kepada kanjeng Nabi orang kayak gini. Akhirnya fa'alta itu, kemudian aku datang kepada kanjeng Nabi. Fa'akhbartu, kemudian aku mengabarkan kepada kanjeng Nabi bima qol, dengan apa yang dia katakan. Kanjeng Nabi, si Fulan gitu. Si Fulan itu dia ngomong begini, kanjeng Nabi. Ya, Nabi nggak adil, bla 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 begini. Apa jawab kanjeng Nabi? Fataghayyara, kemudian berubah wajahnya kanjeng Nabi.
hatta kana kasirfi, sehingga seperti ini apa namanya, merah kayak apa Pak, kayak anggur merah ya. Ini saking Kanjeng Nabi, saking marahnya kepada si Fulan ini yang diadukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sumakola, kemudian Kanjeng Nabi beliau bersabda, "Faman ya'dilu idza lam ya'dil dilillah wa rasuluh." Apa kata Kanjeng Nabi? Terus siapa lagi kalau Allah dan Rasulnya ada tidak dianggap adil gitu. Siapa lagi yang akan bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya ada tidak dianggap adil? Siapa emang? Siapa orang yang bisa berbuat adil kecuali Allah dan Rasulnya? Gitu. Sambil Kanjeng Nabi marah. Sumakola. Kemudian Kanjeng Nabi beliau bersabda, Yarhamullahu Musa. Allah merahmati Nabi Musa qad udhi, ketika disakiti bi aktsar min hada, ketika disakiti melebihi daripada ini. Ya min hada, daripada ini. Fasobara, kemudian Kanjeng Nabi Musa itu bersabar. Tuh. Kanjeng Nabi walaupun marah ya, karena menyangkut dirinya gitu. Kanjeng Nabi itu nggak membalas. Bahkan ngasih penjelasan bahwasannya Nabi Musa itu lebih disakiti daripada saya. Istilahnya begitu kata Kanjeng Nabi. Ya kan? Dan Kanjeng Nabi Nabi Musa bersabar. Masa saya gak bersabar cuma diomongin begitu. Istilahnya begitu. Ya Allah. Ya. Fakultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, la jarama la arfa'u lagi ba'da haditan. Ya Allah, nyesal. Ya. Saya akan apa namanya? Istilahnya berazam tidak akan melaporkan atau menceritakan apapun setelah kejadian ini, karena melihat Kanjeng Nabi itu marahnya kayak begitu. Ya, Ibnu Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud. Wa qawlu kasunfi wa bi kasri swati al-mumalati wa huwa sibghun ahmar, jadi kayak apa? Sumba ahmar yang merah, ya kayak apa Pak? Anggur yang merah. Wajahnya itu sampai Kanjeng Nabi saking apa namanya, marahnya. Kanjeng Nabi aja dianggap gak adil coba. Ya Allah. Makanya di dalam kisah lain itu ditambahin bahwasanya setelah mendengar para sahabat mendengar aduan ini, ya, di situ juga ada sahabat yang lain. Itu langsung Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain itu langsung pengen menghunus pedang, pengen memenggal kepala si Fulan tadi, si rajul tadi yang menganggap Kanjeng Nabi tidak adil. Tapi Kanjeng Nabi melarangnya, udah biarin, karena dari sulbi orang ini, ya kan, ini akan lahir orang-orang yang kayak dia ini. Sekarang kan kayak begitu. Kayak merasa agamanya paling benar sendiri. Yang lainnya dianggap salah. Kan banyak itu Pak, modelnya kayak gitu. Ya Allah, merasa dirinya benar. Sampai Ali bin Abi Thalib, ya, itu pun dibunuh sama mereka. Abdurrahman bin Muljam. Itu gara-gara begitu. Merasa dirinya dianggapnya Sayyidina Ali itu gak adil. Gak bisa, gak menegakkan syariat Allah katanya. Dia merasa, pada Abdurrahman bin Muljam itu apal Al-Quran Pak. Jenggotnya aja ini, jenggotnya udah, batuknya aja sampai gitu kira-kira. Itu membunuh Sayyidina Ali coba. Ya. Makanya disebut Khawarij. Ya, Khawarij. Yakni orang yang keluar daripada barisan Sayyidina Ali,
dan keluar dari barisan Muawiyah, Khawarij. Mereka ini orang-orang sampai sekarang keturunannya banyak, halal darahnya. Dia menganggap dirinya yang paling benar, yang lainnya kafir semuanya. Itu banyak. Orang tahlilan, kafir, bid'ah. Orang ziarah kubur, syirik, ya kan? Orang maulidan, apa namanya, bid'ah. Orang Isra Mi'raj, rojaban, bid'ah. Orang apa lagi? Nuju bulan, bid'ah. Apalagi? Pokoknya semuanya dianggap bid'ah semuanya. Ya Allah. Ini modelnya, ini keturunannya. Karena kan Nabi, orang-orang seperti ini akan lahir dari surga dia ini orang. Komplain, merasa dirinya paling benar. Naudzubillah min dzalik, ya. Tapi Kanjeng Nabi itu beliau ini kan bab sabar, Pak. Makanya Kanjeng Nabi itu kesabarannya udah tingkat dewa, ya. Udah. Ini jadi kita jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak tadi, terutama murid, ya, murid yang ikut guru itu lebih tahu tentang keadaannya muridnya. Wabil khusus kalau ngikut guru-guru torikoh, ya, guru-guru torikoh itu banyak, ada Qadriyah, Naksabandiyah, ada Qadriyah wa Naksabandiyah, ada Sadiliyah, ada Satoriyah, ya, ada apa namanya, Al-Hasaniyah, banyak toriko itu. Nah, kadang-kadang seorang guru itu nyuruh muridnya gini ngomongnya, kamu mulai besok jangan sholat tahajud ya, begitu. Gak boleh sholat tahajud. Tapi namanya guru itu setingkat itu nggak mungkin melarang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, enggak. Tapi kalau sunnah nggak apa-apa, kalau perkara sunnah. Karena guru itu lebih tahu tentang keadaan muridnya. Kadang-kadang guru bilang, kamu dikirnya segini aja, nggak usah banyak-banyak, gitu. Muridnya senengannya dikir misalnya 5.000 kali segini, udah nggak usah 5.000, 100 aja, gitu. Berarti memang guru itu tahu, Pak, tingkatannya muridnya. Kenapa? Bisa jadi ini murid nggak boleh sholat tahajud karena murid ini dalam melakukan sholat tahajudnya nggak ikhlas karena Allah. Percuma doang, ya kan, nggak dapat apa-apa. Udah kamu ini. Ataupun dia berzikir, baca istighfar 5.000 kali, tetapi zikirnya beristighfarnya bukan karena Allah. Udah kamu segini aja, segini kan, kamu ikhlas gitu kan. Karena memang amal itu yang diterima adalah yang ikhlas. Gitu. Guru lebih tahu. Bukannya terus guru melarang ini karena sesuai dengan kenyataannya, masa guru melarang sholat tahajud gimana? Bukan begitu, khusus muridnya, Pak. Orang lain mah ada. Itu kok. Pernah ada juga guru itu melarang, kamu gak usah baca tahlil, baca ini aja. Itu. Kamu jangan baca Al-Quran, baca sholawat aja. Gitu. Karena apa? Karena muridnya ini kalau baca Al-Quran salah semua. Tajwidnya nggak bener, panjang pendeknya kagak beres. Akhirnya kita akan baca sholawat aja. Sholawatnya juga ditentukan kadang-kadang. Udah membaca sholawat Muhammad aja ya, gitu. Artinya apa? Ini guru tahu tentang kapasitas santrinya. Nah, Kanjeng Nabi juga begitu, Pak. Ini tujuannya apa? Ketika pembesar Quraisy ini yang baru masuk Islam dikasih 100 kontra, ternyata ya habis itu kan dibagi-bagi ke sana, menyebabkan anak buahnya semuanya ini masuk Islam semuanya. Coba tuh, karena apa? Kanjeng Nabi lebih tahu tentang yang akan datang, karena memang Allah yang udah ngasih perso.
Jadi yang dilakukan kanjeng Nabi kelihatannya nggak adil, tetapi itulah kehendak Allah. Dengan sebab pembesar-pembesar Arab ini, ya, orang-orang yang baru masuk Islam ini dikasih ini, subhanallah, di belakangnya banyak sekali orang masuk Islam. Makanya idza jaa nasrullah wal fath, berbondong-bondong Pak ketika datang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah hatta apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath ini adalah Fathu Mekah. Dibukakan semua hati orang itu. Sehingga waraitan nas, dan engkau melihat manusia. Sayadkhuluna, mereka masuk. Sayadkhuluna, gimana? Idza jaa nasrullah waraitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka semuanya memasuki agama Allah dengan berbondong-bondong. Tuh. Ini Pak, ya. Jadi kanjeng Nabi itu lebih mengetahui sesuatu yang di belakangnya. Ini main nyalain aja si si rojul ini. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang keberapa tadi? Yang ke-18. Hadis yang ke-19. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi khodamnya kanjeng Nabi, pembantunya kanjeng Nabi selama 10 tahun sejak kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Ibunya yang bernama Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim menyerahkan Anas bin Malik ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas ini sebelum kanjeng Nabi hijrah, Sayyidina Anas bin Malik ini udah diceritain tentang kanjeng Nabi oleh ibunya, ya. Karena ibunya ini salah satu sahabiah, sahabat Nabi, yang mana ketika kanjeng Nabi hijrah, ya, ini udah orang Madinah, sahabat-sahabat Ansor itu udah banyak yang masuk Islam, Nah, ketika Sayyidina Anas ini diceritain oleh ibunya, siapa namanya ibunya tadi? Ummu Sulaim. Kata ibunya, ini saya terjemahkan bebas saja. Kata ibunya, Ummu Sulaim berkata kepada Anas bin Malik, "Nah, ya, ada orang hebat, nak. Karena ini masih anak-anak. Ada orang hebat. Dia Nabiullah. Orangnya sempurna. Khuluk dan akhlaknya sempurna. Khuluk itu ciptaannya sempurna. Kanjeng Nabi itu manusia sempurna dari segi ciptaan. Kanjeng Nabi tidak terlalu tinggi, tidak pendek. Kanjeng Nabi tidak tinggi, tidak pendek, sedengan. Karena ada orang terlalu tinggi juga gak baik, Pak. Ya kan? Saya pernah ketemu sama yang pemeran sinetron dulu, Mas Rosid saya panggilnya, Abdul Rosid namanya. Bukan kayak Abdul Rosid itu, bukan. Abdul Rosid yang pemeran sinetron zaman dulu, ada itu Pak, itu dulu. Tinggi, saya ketemunya di Banten. Ketika saya lagi bertamu ke guru, ketemu sama beliau. Saya itu segininya. Segininya. Tinggi banget. Saya lihat dia begini Pak.
Salaman aja begini. Tuh, ya kan? Salaman begini. Jadi kalau beliau masuk ke rumah Yain itu gini, berangkang. Berangkang, saking tingginya. Terlalu tinggi juga nggak baik, ya kan? Terlalu pendek juga. Jadi Kanjeng Nabi itu sedengan. Wajah Kanjeng Nabi sedengan, ya. Wajahnya nggak bulat banget, nggak tirus, sedengan. Pokoknya alisnya Kanjeng Nabi nggak terlalu tebel, nggak tipis juga, sedengan. Apa nggak enak. Kanjeng Nabi nggak terlalu mancung, apalagi pesek, nggak sedengan. Nah, giginya Kanjeng Nabi rata. Pokoknya diceritain kepada Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik ini begitu sangat merindukan Kanjeng Nabi. Seperti apa Kanjeng Nabi itu? Kanjeng Nabi Muhammad itu seperti apa tampannya? Udah ada bayangan. Maka ketika Kanjeng Nabi datang ke Madinah dengan menaiki kendaraan onta. Siapa nama ontanya Kanjeng Nabi? Nama ontanya Kanjeng Nabi apa? Siapa? Ada nggak tahu? Kuswa, 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 Qaf sin wawu ya. Kuswa, Kuswa, Qaf, Kuswa. Ada kucingnya Kanjeng Nabi namanya Muza. Kanjeng Nabi ini harus tahu sampai ya kayak gini tuh, biar makin cinta kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi. Nah, ketika datang Sayyidina Anas bin Malik ini udah bergembira betul. Ternyata yang dibayangkan subhanallah melebihi daripada yang diceritakan oleh ibunya. Kanjeng Nabi begitu tampan, begitu sempurna, senyumannya begitu manis. Makanya ketika Kanjeng Nabi turun dari onta dan kemudian disambut, semua orang menyambutnya. Banyak sekali orang-orang yang ngasih hadiah kepada Kanjeng Nabi saat itu. Maka Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya miskin ya Rasul. Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Cuma saya punya anak. Saya punya anak nih, anak saya nih. Namanya Anas. Namanya Anas. Ya Rasulullah, hari ini juga, saat ini juga, ini putraku Anas aku serahkan kepadamu sebagai hadiah. Jadikanlah dia sebagai khodam engkau, sebagai pembantu. Suruh apa aja dia. Yang penting dekat denganmu ya Rasulullah. Subhanallah. Sayyidina Anas bin Malik pun begitu. Tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan selama hidupku, kata Sayyidina Anas bin Malik ini, melebihi daripada ketika aku diserahkan ibuku kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satupun kebahagiaan selain itu, gak ada. Jadi istilahnya momen yang paling membahagiakan itu adalah di saat aku berjumpa dengan Rasulullah dan aku diserahkan ibuku kepada Rasulullah. Itu sesuatu yang paling membahagiakan bagiku. Yang kedua, kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak ada momen yang paling menyedihkan di dunia ini selama hidupku, ya, kecuali ketika aku ditinggal wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu melebihi daripada ditinggal mati ibunya, melebihi daripada ditinggal mati bapaknya. Rasulullah adalah istilahnya yang membuat paling menyusahkan beliau. Ini Anas bin Malik, gitu. Makanya kenapa Pak? Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sempurna. Selama 10 tahun Anas bin Malik ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dimarahi sedikit pun. Dan Kanjeng Nabi selama hidup dengan Kanjeng Nabi 10 tahun tidak pernah mendengar Rasulullah marah. Tuh. Ya, enggak pernah mendengar Rasulullah marah. Yang ada senyuman, subhanallah. Inilah Rasulullah. Kalau kita kan kagak. Pembantu kita keluar,
Kejelekan kita diomongin semua. Ya kan? Kalau kita kan manusia biasa. Kalau Kanjeng Nabi adalah manusia luar biasa. Ya, itu ya. Alhamdulillah. Kita ngaji ya jam 10. Itu anu Pak RW. Jam itu kecepatan ya? Pak RW. Jam itu kecepatan itu. Yang itu kecepatan itu kecepatan tuh. Ya, nanti untuk isi daripada hadisnya akan kita bahas minggu depan, insya Allah. Ya, jadi setiap membaca hadis kita kisahkan perawinya, ya kan? Atau sahabat-sahabat itu biar kita makin kenal dengan sahabat, walaupun diulang itu biar kita makin apal, ya. Karena ini hadisnya panjang Pak, panjang nggak Pak RW? Panjang banget, ya kan? Panjang, tuh hadisnya panjang. Kalau saya baca separuh kagak enak ya. Dan waktunya kita ngaji 1 jam, insya Allah. Yang penting istiqomah ya. Bapak-bapak istiqomah semua ya. Istiqomah. Semoga panjang umur saya ya. Panjang umur semuanya. Sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita tutup